Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Baru seminggu suamiku dimakamkan, ibu mertua dan iparku mengusirku. Ia berkata, kamu tak punya tempat di sini lagi. Tapi mereka tak tahu. Asisten rumah tangga menyerahkan rekaman yang membuat segalanya hancur dan membuat ibu mertuaku stroke seketika. Pagi itu, Mirna sudah bangun sejak azan subuh berkumandang. Udara masih lembab oleh embun yang belum sepenuhnya menguap. Tangannya cekatan menyiapkan perlengkapan sarapan seperti biasa. Di dapur besar rumah keluarga Arman, ia sudah terbiasa bergerak tanpa banyak suara. Telur dadar, sup bening ayam kampung, tempe goreng dan teh panas menjadi menu andalan yang setiap pagi ia sajikan. Ia tahu betul selera masing-masing penghuni rumah. Sambil menunggu sup mendidih, Mirna sesekali mengusap perutnya yang sedikit nyeri karena belum sempat sarapan. Ia sudah terbiasa. Baginya, mengurus rumah ini bukan sekadar kewajiban sebagai menantu, tapi sebagai bentuk cinta pada Arman, suaminya. Apalagi, sejak menikah 2 tahun lalu, mereka memutuskan untuk tinggal serumah dengan orang tua Arman demi membantu merawat ayah mertua yang sakit. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Mirna sudah tahu betul siapa pemilik suara itu. Tehnya jangan terlalu manis, ujar Bu Sulastri datar tanpa menoleh. Sudah saya kurangi gulanya, Bu, jawab Mirna lembut sambil meletakkan cangkir di atas meja makan. Bu Sulastri duduk, membuka koran, lalu melirik Mirna dari ujung mata. Kemarin aku lihat lauknya terlalu asin. Mirna tersenyum kecil. Besok saya kurangi lagi garamnya, Bu. Tak ada balasan. Hanya bunyi helaan napas dan suara koran dibuka lebar. Mirna tak kaget. Ia sudah terbiasa. Sejak awal menikah, Bu Sulastri memang sulit bersikap ramah. Tapi Mirna tidak pernah mengeluh pada Arman. Ia tidak ingin suaminya tertekan di antara istri dan ibunya sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 6, langkah kaki kedua terdengar dari lantai atas. Kali ini dengan suara sandal yang mencolok. Bunda, aku nggak jadi sarapan. Tadi malam kebanyakan makan di luar, ujar Rika, adik ipar Mirna, yang turun dengan baju tidur mahal dan ponsel di tangan. Kamu pulang jam berapa semalam? Tanya Bu Sulastri. Jam 2 lewat. Tapi Mirna buka pintu, kan? Jawab Rika dengan tatapan sekilas ke arah Mirna. Mirna hanya mengangguk dan tersenyum. Mirna memang kebiasaan, dikit-dikit bangun. Nggak tahu apa dia pura-pura tidur atau gimana. Tapi ya, syukurlah masih bisa dimanfaatin juga jadi penjaga pintu. Gumam Rika sambil duduk. Mirna pura-pura tidak mendengar. Ia mengambil serbet dan mengelap sisi meja, berharap bisa segera kembali ke dapur. Mirna, panggil Rika. Iya, Mbak. Kemarin kamu lipat baju aku kan? Iya, Mbak. Itu jangan asal-asalan ya. Aku suka kalau dilipat pakai cara KonMari. Nggak semua baju dilipat sembarangan. Ngerti kan? Nanti saya perbaiki, Mbak. Bagus. Jam 6:30, Arman akhirnya turun. Wajahnya masih sedikit lesu, tapi senyum hangat langsung ia lemparkan ke arah Mirna. Pagi, sayang. Pagi, Mas. Mau sarapan sekarang? Arman mengangguk. Ia duduk dan menatap ibunya serta adiknya sejenak. Lalu menarik tangan Mirna agar duduk di sampingnya. Sini temani aku makan. Biar saya bantuin Bu Yati dulu di dapur. Sebentar saja. Akhirnya Mirna duduk. Rika hanya melirik tajam, sedangkan Bu Sulastri menahan komentar. Arman memang sering membela istrinya, meskipun tidak secara terang-terangan. Itu satu-satunya alasan Mirna tetap kuat di rumah ini. Supnya enak. Ini kamu yang masak. Iya, Mas. Kamu selalu paling ngerti selera aku. Mirna tersenyum. Dalam hatinya ada kebahagiaan kecil yang selalu ia jaga. Arman bukan lelaki romantis, tapi ia tahu cara membuat hati istrinya merasa berharga. Setelah sarapan selesai, Arman berpamitan ke kantor. Ia mengecup kening Mirna sebelum pergi. Satu kebiasaan kecil yang selalu membuat Mirna merasa dihargai. Hari-hari Mirna diisi dengan rutinitas rumah tangga. Setelah sarapan, ia membantu Bu Yati membersihkan rumah, menyiram tanaman, mengecek cucian,
dan terkadang ikut menemani Bu Sulastri ke pengajian. Tapi itu kalau Bu Sulastri sedang berbaik hati mengajaknya. Seringnya, ia malah ditinggal dengan alasan mobil tak cukup. Waktu luang ia habiskan di kamar dengan membaca buku atau menulis jurnal. Ia tidak punya banyak teman. Sejak menikah, ia jarang bertemu dengan teman-teman lamanya. Semua waktunya ia dedikasikan untuk keluarga ini. Ia pikir, itulah bentuk bakti dan cinta. Tapi satu hal yang selalu mengganjal adalah sikap Bu Sulastri dan Rika yang seperti tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Padahal ia tidak pernah menuntut apapun. Rumah ini besar, megah, bertingkat 3 dengan taman luas dan garasi berisi mobil mewah. Tapi rasa nyaman seperti tak pernah hadir untuk dirinya. Pernah suatu malam, saat Mirna hendak menjemur pakaian di lantai 2, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dari kamar Rika. Dia itu cuma perempuan biasa. Wajahnya juga pas-pasan. Nggak cocok banget sama Mas Arman, ujar Rika. Makanya ibu juga nggak sreg dari awal. Tapi Arman itu keras kepala. Mau gimana lagi? Tapi sekarang udah tinggal di sini. Gaya sok nurut, padahal cuma cari aman. Kita lihat aja. Kalau Arman nggak ada, aku yakin dia nggak akan tahan di rumah ini. Mirna berdiri kaku di balik pintu, napasnya tercekat. Ia ingin percaya itu bukan tentang dirinya. Tapi semua kalimat itu begitu jelas. Jelas dan menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya ia menangis diam-diam di kamar mandi, takut Arman mendengar. Beberapa hari kemudian, saat ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, Arman membawanya makan malam di luar. Mereka pergi diam-diam karena Mirna tahu ibunya akan menolak jika tahu. Kamu bahagia? Tanya Arman sambil memegang tangan Mirna di atas meja restoran. Bahagia banget. Aku tahu kamu banyak bersabar, banyak menahan. Aku minta maaf. Mas, jangan minta maaf. Aku ikhlas. Arman memandang mata istrinya lama. Kalau suatu saat aku nggak ada, kamu harus kuat, ya? Mirna tertegun. Jangan ngomong begitu, Mas. Aku nggak siap kehilangan kamu. Bukan maksudku nakut-nakutin. Aku cuma kadang khawatir. Aku tahu kamu sendiri di rumah itu. Aku nggak selalu bisa jadi pelindung. Mirna menggenggam tangan suaminya lebih erat. Mas, kamu cukup. Selama ada kamu, aku tenang. Tapi kalau aku pergi lebih dulu. Mirna segera menutup mulut Arman dengan jarinya. Mas jangan ngomong begitu. Aku nggak mau dengar. Sepekan setelah malam itu, Arman jatuh sakit. Demam tinggi dan sesak napas. Awalnya dikira flu, tapi setelah diperiksa, ternyata lebih serius. Paru-parunya bermasalah. Dalam waktu 2 minggu, tubuhnya melemah drastis. Rumah sakit menjadi rumah kedua mereka. Mirna mendampingi tanpa lelah. Setiap malam ia tidur di kursi lipat, menyeka keringat Arman, menyuapi, memijat, dan membisikkan kata-kata semangat. Tapi setiap hari, kondisi Arman menurun. Hingga akhirnya, di satu dini hari yang dingin, Arman menghembuskan napas terakhir di pelukan Mirna. Rumah besar itu mendadak sunyi setelah kepergian Arman. Tidak ada lagi langkah kaki penuh semangat. Tidak ada lagi panggilan lembut, sayang, setiap pagi. Kamar mereka terasa kosong, meski penuh dengan kenangan. Mirna masih tidur di sisi yang sama, berharap keajaiban datang. Tapi ia tahu, kenyataan tak seindah doa. Selama masa duka, Mirna memilih diam. Ia menahan air mata, menahan sesak. Ia tetap mengurus rumah seperti biasa, menyajikan sarapan, membantu Bu Yati membersihkan rumah, dan menyiram bunga yang dulu Arman tanam bersama. Namun satu demi satu, perubahan mulai terasa. Rika mulai jarang menyapa. Bu Sulastri lebih sering mengunci kamar. Suara sindiran mulai kembali, kali ini lebih tajam. Bahkan kadang tanpa disembunyikan. Kamu masih di sini? Ujar Rika suatu pagi saat melihat Mirna menyapu halaman. Mirna hanya tersenyum. Iya, Mbak. Saya bantuin Bu Yati. Rika hanya mendengus lalu berlalu. Mirna tidak tahu bahwa semua itu hanya permulaan. Ia belum tahu bahwa cinta dan pengorbanannya selama ini akan dianggap tidak ada. Bahwa dalam waktu dekat, ia akan berdiri di ambang pintu rumah itu bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu,
tapi sebagai tamu tak diinginkan. Dan saat hari itu tiba, semuanya akan berubah. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, dan suara angin menggoyangkan jendela kamar rumah keluarga besar itu. Mirna duduk di sisi tempat tidur, menatap wajah pucat suaminya yang terbaring lemah. Tangannya tak henti mengelap keringat di dahi Arman dengan handuk kecil yang basah oleh air hangat. Arman sudah 2 hari tidak masuk kerja. Tubuhnya menggigil, dan setiap batuk yang keluar terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia menolak ke rumah sakit. Katanya, ini hanya masuk angin biasa. Tapi Mirna tahu, bukan hanya masuk angin. Ada sesuatu yang salah. Mas, ayo kita ke rumah sakit malam ini juga, ya? Tolong jangan keras kepala, bisik Mirna sambil menggenggam tangan suaminya yang dingin. Arman membuka mata setengah. Nafasnya berat. Besok pagi saja. Aku lelah dan malas ribut sama ibu. Mirna ingin memaksa. Tapi ia tahu Arman tidak akan mengubah keputusannya. Ia hanya bisa mengusap pelipis suaminya dan menahan tangis yang menggantung di kelopak mata. Di luar kamar, suara Bu Sulastri dan Rika terdengar tertawa dari ruang TV. Mereka tak tahu kondisi Arman separah ini. Atau pura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, kondisi Arman tak membaik. Bahkan lebih buruk. Nafasnya terengah, dan tubuhnya menggigil meski selimut tebal menutup rapat. Kali ini Mirna tak bisa menunggu lagi. Ia membangunkan Bu Yati dan meminta bantuan. Dengan sigap, mereka membawa Arman ke rumah sakit swasta tak jauh dari kompleks perumahan. Bu Sulastri dan Rika datang menyusul 1 jam kemudian. Wajah mereka tak menunjukkan panik, hanya sekadar ingin tahu. Rika bahkan masih sempat menanyakan apakah bisa pesan kopi di kantin bawah. Ini cuma flu berat, kan? Tanya Bu Sulastri pada dokter. Dokter hanya menjelaskan dengan kalimat tenang. Kita curiga ada infeksi di paru-paru. Kami akan lakukan röntgen dan cek darah lengkap. Kami sarankan pasien dirawat inap. Mirna mengangguk sambil menggenggam tangan Arman. Bu Sulastri terlihat kesal. Kenapa harus dibesar-besarkan? Karena ini bukan flu biasa, Bu, jawab dokter. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi saat yang paling menyesakan dalam hidup Mirna. Ia tak tidur nyenyak, tak makan dengan tenang. Fokusnya hanya pada suaminya yang semakin hari semakin sulit bicara. Ia melihat tubuh Arman melemah, kulitnya semakin pucat, dan suara napasnya terdengar kasar. Di tengah malam, ia duduk di kursi lipat di sisi ranjang, membacakan surat Yasin perlahan. Kadang ia menyeka air mata tanpa suara. Kadang ia menunduk memeluk lututnya, merasa sangat kecil dan sendirian. Tapi ia tetap di sana. Tidak sekalipun ia pergi dari sisi Arman. Sementara itu, Bu Sulastri dan Rika hanya datang sekilas. Mereka masuk ruangan hanya saat dokter berkunjung, lalu menghilang. Sesekali Rika mengeluh di grup keluarga, mengatakan bahwa biaya rumah sakit terlalu mahal, atau menyindir bahwa nggak bisa terus-terusan dirawat mewah begini. Mirna menutup mulutnya rapat-rapat. Ia menanggung semuanya. Bukan karena tidak tahu atau tidak bisa bicara, tapi karena cintanya pada Arman lebih besar daripada harga dirinya. Satu malam, Arman memanggil pelan, "Mirna." Mirna yang sedang mengganti infus segera menghampiri. "Iya, Mas. Aku di sini. Aku mimpi. Ayah datang, dia bilang waktuku sebentar lagi." "Jangan ngomong begitu, Mas. Dengar dulu, aku minta maaf kalau selama ini belum bisa bahagiain kamu sepenuhnya." Mirna menahan napas. Ia menunduk, menggenggam tangan Arman lebih erat. "Kamu sudah lebih dari cukup, Mas. Aku bahagia. Jangan bilang hal-hal seperti itu. Aku titip Ibu dan Rika meskipun mereka keras sama kamu, tapi mereka keluarga aku." Mirna tak menjawab. Ia hanya menangis pelan. "Kamu kuat, ya?" Mirna mengangguk meski hatinya terasa remuk. 3 hari kemudian, Arman dipindahkan ke ICU. Kondisinya menurun drastis. Paru-parunya tidak merespons pengobatan. Dokter menyebutkan istilah medis yang rumit, tapi satu yang jelas, kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Pagi itu, ketika matahari belum muncul dan hujan turun tipis, Mirna berdiri di balik kaca ruang ICU. Ia memandang suaminya yang tubuhnya kini penuh kabel dan alat bantu pernapasan. Di sampingnya, Bu Sulastri dan Rika duduk tanpa bicara.
Ketegangan begitu terasa. Bahkan Rika untuk pertama kalinya tidak memainkan ponselnya. Jam 6:15, alarm alat monitor jantung berbunyi nyaring. Para perawat dan dokter berlari masuk. Mirna hanya bisa melihat dari balik kaca. Ia ingin masuk, tapi dilarang. Ia berteriak, memanggil nama suaminya. Tapi suaranya hilang ditelan suara mesin dan langkah kaki. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya datar, matanya sedikit menunduk. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Bapak Arman telah berpulang. Langit terasa runtuh. Mirna tak bisa berdiri. Tubuhnya limbung. Ia terduduk di lantai rumah sakit, menutup wajahnya, lalu berteriak sekeras mungkin. Mas Arman. Tangisnya mengguncang lorong rumah sakit. Tak ada pelukan, tak ada tangan yang menggenggamnya. Hanya dinginnya lantai rumah sakit dan tubuhnya yang gemetar sendirian. Pemakaman Arman berlangsung keesokan harinya. Rumah besar keluarga itu ramai oleh pelayat. Semua orang datang memberi bela sungkawa. Tapi di tengah semua itu, Mirna merasa kosong. Ia berdiri memegang foto pernikahannya, menatap tanah merah yang baru saja menelan separuh jiwanya. Bu Sulastri menangis di depan orang banyak. Rika juga terlihat berlinang air mata. Tapi Mirna tahu air mata itu tidak sama dengan miliknya. Ia kehilangan cinta sejatinya. Mereka hanya kehilangan seseorang yang sudah lama tak mereka pedulikan. Malam setelah pemakaman, Mirna duduk sendirian di kamar yang kini terasa terlalu besar. Kamar yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan sunyi. Ia menatap foto Arman di nakas, lalu berkata lirih, "Aku akan jaga semua yang kamu titipkan. Tapi bagaimana kalau mereka yang kamu titipkan justru ingin membuangku?" Ia tidak tahu. Ia hanya bisa menunggu. Tapi firasatnya kuat. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan menguji semua batas sabarnya. Langit pagi tampak kelabu. Awan menggantung berat seolah ikut berduka bersama hati Mirna. Sudah 5 hari sejak Arman dimakamkan. 5 hari penuh kesepian yang membekas di setiap sudut kamar, setiap lekuk rumah, setiap denting jam di dinding. Tapi suasana di rumah besar itu tidak berubah menjadi tenang dan penuh empati. Sebaliknya, semakin terasa asing. Mirna masih tinggal di kamar peninggalan Arman, kamar yang dulu mereka isi bersama canda dan obrolan menjelang tidur. Kini, hanya keheningan yang menyambut tiap kali ia masuk. Spray putih masih tersusun rapi. Pakaian Arman masih tergantung rapi di lemari. Ia belum sanggup membereskannya. Setiap baju, setiap wangi, masih terlalu lekat. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum fajar, meskipun tidak ada lagi yang ia siapkan untuk Arman. Rutinitas tetap berjalan, tapi hati terasa kosong. Ia tetap ke dapur, tetap menyeduh teh, tetap membantu Bu Yati membersihkan rumah. Tapi langkahnya lebih pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Di meja makan, hanya terdengar sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring. Tak ada sapaan. Tak ada tanya. Hanya keheningan yang tegang dan dingin. "Kamu belum pulang juga, Mir?" tanya Rika suatu pagi sambil menyisipkan roti ke dalam mulut. Mirna menoleh pelan. "Saya belum punya tempat lain, Mbak. Kosan dulu yang lama. Kan masih ada? Atau balik aja ke rumah orang tuamu?" "Iya, nanti saya pikirkan." Rika mengangguk pelan, tapi nadanya menyiratkan satu hal. Kehadiran Mirna sudah dianggap mengganggu. Bu Sulastri bahkan sudah 3 hari tidak bicara sepatah kata pun. Mirna sempat menyapa, tapi hanya dijawab dengan lirikan dan desahan napas. Ia tahu, dirinya benar-benar sendirian sekarang. Bahkan bayangan Arman pun tak cukup untuk membuat hatinya merasa kuat. Pernah satu siang, ketika Mirna sedang menyapu halaman, Bu Sulastri berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Bahkan ketika Mirna dengan sopan berkata, "Mau saya buatkan teh, Bu?" tak ada respons. Seolah ia adalah hantu yang menumpang tinggal. Bu Yati adalah satu-satunya yang tetap bersikap hangat. Wanita tua yang sudah seperti bagian rumah itu sering menyempatkan diri menyentuh tangan Mirna, menyodorkan makanan, atau sekadar membisikkan, "Sabar ya, enduk, Allah nggak tidur." Tapi selain itu, tak ada yang berubah. Rumah besar itu tetap ramai oleh tamu yang datang silih berganti mengucapkan belasungkawa, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar peduli pada kesedihan Mirna. Mereka datang membawa bunga,
bukan empati. Mereka datang membawa doa, tapi tak ada yang menanyakan bagaimana nasibnya sekarang. Hingga akhirnya, seminggu setelah pemakaman, saat malam mulai turun dan lampu taman menyala redup, Mirna dipanggil ke ruang tengah. Di sana sudah duduk Bu Sulastri dan Rika, lengkap dengan map berisi dokumen di atas meja. Mirna datang dengan hati berdebar. Ia duduk pelan, membetulkan letak jilbabnya. "Kamu tahu kenapa kami minta kamu ke sini?" tanya Bu Sulastri datar. Mirna menggeleng pelan. "Kamu sudah tidak punya urusan lagi di rumah ini." Ucapan itu menghantam seperti batu. Mirna membeku. "Maksud ibu? Arman sudah nggak ada. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Rumah ini milik saya dan anak-anak saya. Bukan kamu." Mirna menarik napas panjang. Suaranya pelan. "Saya tidak pernah berniat merebut apapun dari ibu. Saya hanya..." "Kamu tinggal di kamar anak saya, makan dari rumah ini, tapi kamu bukan siapa-siapa lagi," potong Rika dengan nada sinis. Mirna menunduk. Dadanya sesak. Tapi ia tetap tenang. "Arman pernah bilang, saya boleh tinggal di sini sampai saya siap." "Arman sudah mati, Mir," bentak Bu Sulastri. "Perintahnya tidak berlaku lagi." Mirna menelan ludah. Kata-kata itu tajam, menohok, tak berperasaan. Tapi ia hanya mengangguk pelan. "Kalau memang itu keputusan ibu, saya akan pergi." "Hari ini juga," tambah Rika tajam. "Minimal beri saya waktu sampai besok pagi," jawab Mirna tenang. Bu Sulastri hanya berdiri dan pergi tanpa berkata lagi. Rika tersenyum sinis dan melirik tajam sebelum menyusul ibunya ke lantai atas. Malam itu, Mirna mengemasi barang-barangnya dalam diam. Ia tidak menangis, tidak menjerit, tidak mencari pembelaan. Ia hanya menyentuh satu persatu peninggalan Arman dengan mata berkaca-kaca. Ia memasukkan baju, buku, dan beberapa barang kenangan ke dalam koper sederhana. Foto pernikahan mereka ia letakkan di dalam map coklat, lalu diselipkan di antara pakaian. Pukul 11 malam, saat rumah sudah sunyi, ia duduk di atas koper, memandangi langit-langit kamar. Terlintas semua kenangan, semua pengorbanan, semua waktu yang ia curahkan di rumah ini. Tapi ternyata, seminggu setelah kehilangan suaminya, ia juga harus kehilangan tempat tinggal. Kehilangan harga diri. Saat itu, Bu Yati mengetuk pelan. "Masuk, Bu," ucap Mirna lirih. Bu Yati masuk dengan mata sembab. Ia menatap koper di pojok kamar. "Enduk, beneran kamu mau pergi?" "Saya nggak punya pilihan, Bu." Bu Yati duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Mirna. "Ibu nggak tahu malu. Enduk, Mas Arman belum lama dikubur. Kamu malah diusir kayak gini. Saya bisa apa, Bu?" Mirna tersenyum pahit. "Saya cuma istri yang nggak diakui." Bu Yati menunduk, mengeluarkan amplop kecil dari sakunya. "Nih, simpan dulu. Buat sewa kos sementara. Saya tahu kamu nggak kerja." Mirna menggeleng. "Saya nggak mau menyusahkan, Bu. Saya masih ada tabungan sedikit. Nanti kalau sudah kerja, saya cari tempat sendiri." Bu Yati memaksa menyelipkan amplop itu ke tas Mirna. "Ambil saja. Saya ikhlas. Kamu sudah baik banget. Mas Arman pasti sedih lihat kamu diginiin." Mirna tak sanggup bicara. Ia memeluk Bu Yati erat. Pelukan terakhir dari seseorang yang benar-benar tulus dalam rumah yang penuh kepura-puraan ini. Sebelum keluar kamar, Bu Yati berkata pelan, "Mereka pikir mereka menang, Enduk, tapi Allah itu maha adil. Nanti akan ada waktunya, kamu bakal lihat sendiri. Saya cuma bisa bantu semampu saya." Dan malam itu, tanpa satupun anggota keluarga yang peduli, Mirna menarik kopernya perlahan keluar dari rumah. Tak ada yang melepas. Tak ada peluk. Tak ada salam. Yang ada hanya satu perempuan muda berjalan di bawah lampu taman yang redup, membawa luka dan harga diri yang direnggut tanpa belas kasihan. Tapi ia tidak menangis. Karena ia tahu, air mata tidak akan mengubah apapun. Namun diamnya menyimpan sesuatu. Dan itu akan menjadi awal dari segalanya. Angin malam memeluk tubuh Mirna yang kini duduk sendirian di ruang kecil berukuran 3x3. Dindingnya setengah lembab, lampunya redup, dan suara dari kamar sebelah terdengar jelas.
Kos murah di daerah pinggir kota ini adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sewa dalam waktu singkat dengan uang yang tersisa. Ia tidak mengeluh. Tidak ada yang bisa ia keluhkan. Rasa kehilangan jauh lebih besar daripada rasa tidak nyaman. Ia meletakkan koper di sudut ruangan, menyusun pakaian seadanya di rak kawat kecil yang sudah berkarat. Satu koper, satu tas jinjing, dan satu map coklat berisi surat-surat dan foto kenangan. Itulah seluruh sisa hidupnya setelah diusir dari rumah tempat ia mengabdi selama 2 tahun. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk menyandar di dinding, menatap kosong ke arah langit-langit. Hatinya penuh tanya. Bagaimana bisa sebuah keluarga begitu tega? Kenapa orang-orang yang pernah ia masakan, ia bersihkan rumahnya, yang ia perlakukan dengan sopan, tega mengusirnya seperti orang asing? Namun seberapapun keras ia mencoba mencari jawaban, yang ia dapatkan hanya kesunyian. Pagi menjelang. Mirna memaksakan diri untuk bangkit. Ia harus mencari penghasilan. Ia tidak mungkin terus bergantung pada tabungan kecil yang tersisa. Ia membuka laptop bekas milik Arman yang masih ia simpan. Ia membuka folder kerja lama. Dulu ia pernah menulis artikel lepas untuk media daring sebelum menikah. Ia mengetik beberapa email, menawarkan diri kembali sebagai penulis konten. Ia tahu persaingannya banyak, tapi ia percaya, dengan kesabaran dan kerja keras, ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Satu email balasan datang siang itu. Sebuah situs parenting lokal tertarik mempekerjakannya untuk menulis beberapa artikel. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk makan beberapa hari. Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Senyum yang tipis tapi penuh tekad. Setelah makan siang seadanya, nasi dan telur dadar hasil masak sendiri dengan kompor portabel, ia mulai menulis. Tangannya bergerak pelan, tapi isi kepalanya penuh. Ia menulis artikel tentang bagaimana menghadapi kehilangan orang tersayang. Ia menulis dari luka yang ia miliki sendiri. Dan di akhir artikel, tanpa sadar ia menulis. Kadang, yang paling melukai bukan kehilangan orang yang kita cintai, tapi cara dunia memperlakukan kita setelah kepergiannya. Malamnya, hujan turun deras. Mirna duduk di lantai sambil memandangi jendela kecil kamarnya. Di luar, mobil-mobil berlalu, dunia tetap bergerak. Seolah tidak peduli bahwa ia sedang remuk. Telepon genggamnya berdering. Nama yang muncul membuatnya tertegun, Bu Yati. Assalamualaikum, Enduk. Gimana kabarmu di tempat baru? Mirna berusaha terdengar kuat. Alhamdulillah, Bu. Baik. Kalau butuh apa-apa, bilang ya. Jangan sungkan. Ibu ini dari kemarin mikir terus. Ibu sampai nangis semalaman. Ibu jangan begitu. Saya nggak apa-apa. Saya juga berterima kasih banget ibu masih peduli. Hening beberapa detik. Enduk, ibu mau bilang sesuatu. Tapi belum tahu harus dari mana mulai. Ada hal yang selama ini ibu simpan. Mirna duduk tegak. Apa itu, Bu? Ibu sebenarnya punya sesuatu. Sesuatu yang bisa menjelaskan semua yang selama ini kamu alami. Jelaskan gimana maksudnya? Ibu simpan rekaman. Audio dan video. Dulu ibu masang alat kecil di dekat ruang tamu, buat jaga-jaga. Dan rekaman itu, isinya percakapan Bu Sulastri dan Rika. Tentang kamu. Tentang bagaimana mereka merencanakan untuk menyingkirkanmu. Mirna membeku. Saya direkam, Bu. Bukan kamu. Mereka yang terekam. Kamu tahu, Mas Arman pernah minta saya jaga kamu baik-baik. Dia pernah bilang, kalau aku nggak ada, tolong jangan biarkan Mirna diperlakukan seenaknya. Itu yang bikin ibu akhirnya naruh alat itu. Mirna terdiam lama. Bu? Apa saya boleh dengar rekamannya? Nanti ibu datang bawa langsung. Tapi, kamu siap. Mirna menelan ludah. Saya harus siap. Setelah panggilan itu berakhir, Mirna duduk membatu. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ada amarah yang lama terkubur mulai mendidih. Di sisi lain, ia merasa takut. Takut apa yang akan ia dengar akan lebih menyakitkan dari kenyataan yang sudah ia alami. Malam itu ia tak bisa tidur. Matanya hanya memandang langit-langit yang gelap. Di pikirannya, suara-suara masa lalu menggema. Suara Bu Sulastri menyuruhnya keluar rumah. Suara Rika yang sinis, suara Arman yang terakhir, yang lirih berkata,
Kalau aku pergi duluan, kamu harus kuat. Dan kini, satu persatu kebenaran itu mulai muncul ke permukaan. Ia tahu, luka tak akan mudah sembuh. Tapi ia juga sadar, diamnya selama ini bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan kelalaian. Ia sudah cukup lama diam. Kini waktunya mendengarkan. Lalu menentukan langkah berikutnya. Pukul 9 pagi, langit mendung seperti kemarin. Suara kendaraan sesekali terdengar dari luar gang sempit tempat kos Mirna berada. Ia duduk di dekat pintu, mengenakan gamis sederhana, wajahnya pucat tanpa rias, dan matanya menatap lurus tanpa arah. Sejak bangun subuh, jantungnya berdebar. Pikirannya tidak bisa tenang sejak semalam. Hari ini, Bu Yati akan datang membawa rekaman itu. Rekaman yang katanya akan membuka semuanya. 1 jam kemudian, suara motor berhenti di depan pagar kosan. Mirna buru-buru berdiri dan membuka pintu. Sosok yang ia tunggu berdiri di sana, membawa tas kecil dan payung lipat. Wajah Bu Yati tampak lelah tapi hangat. "Assalamualaikum, Enduk." "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk." Mereka duduk di atas lantai beralaskan tikar tipis. Mirna menyiapkan air putih dan teh hangat. Tak ada banyak kata. Hanya tatapan dan isyarat bahwa keduanya tahu hari itu bukan pertemuan biasa. Bu Yati membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama. Ia membuka galeri, lalu menunjukkan sebuah folder berjudul, Rekaman Rumah. Ada 3 video, 2 audio. Semua ini ibu simpan karena permintaan Mas Arman dulu, kata Bu Yati sambil menyerahkan ponsel itu. Mirna menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menatap layar, lalu memutar video pertama. Tampilan kamera tersembunyi di ruang tamu rumah Arman, direkam diam-diam. Tanggal menunjukkan seminggu sebelum Arman jatuh sakit. Di sana, terlihat jelas Bu Sulastri dan Rika duduk berdua. Suara mereka terdengar jelas. "Pokoknya kalau dia sampai hamil, aku yang bakal muntah tiap hari. Udah muka biasa aja, sok jadi istri idaman pula. Makanya, Bun, harus mulai diusir pelan-pelan. Nanti pas Arman lemah, kita bisa atur segalanya." "Iya. Kalau Arman udah nggak bisa banyak ngomong, kita paksa dia buat tanda tangan surat hibah rumah ke aku. Biar perempuan itu nggak dapat apa-apa." Mirna menahan napas. Dadanya sesak. Ia tak percaya telinganya sendiri. Ia tahu mereka tidak menyukainya, tapi tak pernah menyangka setega itu. Ia melirik Bu Yati yang menunduk dalam-dalam. Rekaman kedua diputar. Kali ini terekam perbincangan Rika dengan seseorang melalui telepon. Dia tuh nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya di desa, miskin. Kita tinggal ancam pakai kata-kata, dia pasti pergi. Dia bukan tandingan kita. Gue bilangin ke Mama, kalau perlu nanti bikin seolah dia nyuri sesuatu. Biar bisa dilempar keluar. Lagian, dia nggak kerja. Cuma nempel ke Arman. Mirna menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata. "Masya Allah," bisiknya. Lalu video ketiga. Waktu rekaman menunjukkan 2 hari setelah Arman masuk ICU. Di ruang makan, Rika dan Bu Sulastri duduk sambil tertawa pelan. "Bagus ya sekarang udah sekarat begitu. Kita nggak perlu repot-repot hadapi dia lama-lama. Dia tinggal di rumah ini cuma karena Arman. Kalau Arman udah nggak ada, dia kayak debu di meja. Tinggal tiup, bersih." Mirna memejamkan mata. Kepalanya berdenyut. Dunia seperti berputar. Tapi ia tetap mendengarkan. Ia harus dengar semuanya. Ia harus kuat. Bu Yati lalu menyerahkan 1 flash disk. "Semua salinan ini ibu simpan di sini juga. Enduk, jaga baik-baik. Kamu butuh bukti, kan? Sekarang kamu nggak perlu takut lagi. Kamu bisa buktikan siapa mereka sebenarnya." Mirna menggenggam flash disk itu erat-erat. "Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa," ucapnya sambil menangis pelan. "Sekarang kamu tahu, kamu tidak salah, Enduk. Kamu tidak gila. Kamu tidak lebay. Kamu hanya diam di tempat yang salah, bersama orang yang salah." Mirna mengangguk, menatap jendela kecil yang tertutup tirai lusuh. Hari itu, setelah Bu Yati pulang, Mirna mengunci pintu kamarnya, menyimpan flash disk di tempat paling aman.
Lalu ia duduk lama di depan laptop, membuka satu file kosong. Ia mulai menulis, bukan artikel, bukan curhatan, tapi surat pengaduan resmi. Ditujukannya kepada seorang pengacara perempuan yang pernah membantu kasus penipuan yang Mirna baca di media. Ia menuliskan semua kejadian, pernikahannya, sakitnya Arman, perlakuan keluarga, pengusiran, hingga rekaman yang kini ia pegang. Setelah selesai, ia lampirkan rekaman audio dan video dalam format zip. Ia kirimkan ke email pengacara itu, dengan subjek, bukti dugaan persekongkolan dan penyalahgunaan harta waris. Tangan Mirna gemetar saat menekan tombol, kirim. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam lagi. Ia sudah cukup lama disakiti. Kini saatnya ia bicara. Dan mereka, yang mengusirnya, menertawakannya, menjatuhkannya, akan tahu bahwa perempuan yang mereka rendahkan bisa bangkit jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Hari itu langit cerah, bertolak belakang dengan suasana hati Mirna yang berkecamuk. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ia duduk di pojok kamar sempit kosannya, masih mengenakan gamis sederhana warna abu. Hari itu bukan hari biasa. Pukul 11 siang, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Sebuah email masuk. Dari pengacara perempuan bernama Ibu Ratna Pramesti, SH, yang sudah lebih dari 20 tahun menangani kasus waris dan kekerasan dalam rumah tangga. Salam hormat, Bu Mirna. Terima kasih sudah mempercayakan cerita dan bukti kepada saya. Setelah saya menelaah rekaman dan kronologis, saya yakin kasus Ibu bisa dibawa ke jalur hukum. Apakah bisa kita jadwalkan pertemuan minggu ini di kantor saya? Mirna menutup mulutnya. Matanya basah. Ia menatap layar itu lama, lalu membalas dengan mantap. Saya siap bertemu Ibu kapanpun. Terima kasih sudah mendengarkan. 2 hari kemudian, ia berangkat ke kantor pengacara itu. Mengenakan kemeja sederhana, celana kain, dan tas kecil berisi flash disk dan fotokopi surat nikah. Ia naik angkot, lalu ojek online. Di jalan, pikirannya mengulang-ulang kejadian hari-hari lalu. Rasa takut muncul lagi. Tapi ia usir. Ia harus maju. Kantor hukum itu terletak di lantai 4 gedung perkantoran. Saat ia masuk, seorang staf menyambutnya dengan sopan. Ibu Mirna ya? Ibu Ratna sudah menunggu. Di ruang kerja dengan rak penuh berkas hukum dan buku tebal, Mirna duduk dengan tangan mengepal di atas lutut. Ibu Ratna mengenakan kerudung biru tua dan blazer krem. Wajahnya lembut, tapi tatapannya tajam. Pertama-tama, saya ingin bilang, saya percaya Ibu, kata Ibu Ratna. Mirna langsung meneteskan air mata. Terima kasih, Bu. Tidak banyak yang berkata begitu sejak saya kehilangan suami saya. Ibu Ratna lalu membuka laptopnya, memperdengarkan ulang salah satu rekaman. Pernyataan ini bisa kita gunakan untuk membuktikan upaya pengusiran secara ilegal, bahkan ada indikasi pelanggaran hukum soal warisan dan pemalsuan kehendak. Ia menunjuk bagian transkrip yang sudah ia cetak. Mirna mengangguk, masih setengah bingung dengan istilah hukum. Nanti kita akan buat somasi pertama. Isinya permintaan untuk menghentikan intimidasi dan pengusiran terhadap Ibu. Kita beri waktu respons selama 7 hari. Bila tidak direspons, kita akan tempuh jalur hukum dengan gugatan perdata. Bahkan bisa berujung pidana, bila bukti yang kita miliki disertai keterangan tambahan dari saksi. Saksi. Bu Yati, bisa jadi saksi. Beliau tahu semua yang terjadi, dan menyaksikan langsung perlakuan terhadap Ibu. Mirna menghela napas panjang. Bu Yati orang baik. Tapi saya takut beliau malah kena tekanan. Tenang. Semua perlindungan hukum untuk saksi akan kami urus. Tapi Ibu harus kuat. Ibu sudah terlalu banyak mengalah. Hari itu, surat somasi pertama diketik dan dicetak. Lengkap dengan kop resmi firma hukum. Saat surat itu diserahkan padanya, Mirna menatapnya lama. Bukan karena takut, tapi karena surat itu terasa seperti kekuatan. Akhirnya ia tidak sendiri. 2 hari setelahnya, surat itu dikirim melalui kurir resmi langsung ke rumah keluarga mendiang suaminya. Sementara itu di rumah besar itu, suasana berubah. Bu Sulastri membuka surat yang baru saja diterima dari Satpam Perumahan. Melihat amplop resmi bertuliskan, surat somasi hukum. Wajahnya menegang.
Apa ini? Tanyanya tajam pada Rika yang duduk di sofa sambil main ponsel. Rika meraih surat itu, membacanya pelan. Wajahnya langsung berubah. Ibu, ini dari pengacara. Mirna, ngajak kita berurusan hukum. Maksudnya apa? Dia pikir dia siapa? Bentak Bu Sulastri. Rika membaca keras-keras isi somasi. Dengan ini kami memperingatkan Ibu Sulastri dan saudari Rika untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap klien kami, Nyonya Mirna, istri sah dari almarhum Arman Hakim, dan memberikan haknya atas properti peninggalan suami sesuai hukum. Kami memiliki bukti kuat berupa rekaman video dan saksi yang dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan dan upaya pengusiran yang tidak sah. Bu Sulastri membanting surat itu. Dia mulai kurang ajar. Baru diusir seminggu sudah berani main hukum. Rika bangkit, wajahnya panik. Tapi kalau rekaman itu sampai tersebar, kita bisa habis, Bu. Maksudmu dia punya rekaman kita? Rika mengangguk pelan. Ibu ingat waktu kita ngobrol di ruang tamu? Saya ingat saya bilang soal, tinggal tiup, bersih, dan kalau itu terekam. Bu Sulastri menegang. Kamu yang bodoh. Ibu juga ikut ngomong. Keduanya mulai saling menyalahkan. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Menunggu langkah Mirna berikutnya. Sementara itu, di kosannya yang sempit tapi penuh ketenangan, Mirna menerima kabar dari Bu Yati bahwa surat somasi sudah sampai ke tangan mereka. Tak ada rasa puas. Tak ada balas dendam. Yang ada hanya satu rasa. Keadilan mulai menunjukkan arah. Malam itu, Mirna duduk di depan laptop. Ia membuka kembali surat dari pengacara. Di baris terakhir tertulis, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, Bu Mirna. Dan pelaku kezaliman akan tunduk di hadapan bukti, bukan suara. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, bukan hanya karena berharap, tapi karena tahu, waktunya akan tiba. Pagi itu Mirna terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menembus tipis kain gorden yang menutupi jendela kecil di kamar kosnya. Ia duduk sejenak, menenangkan diri. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana langkah berikutnya akan ia ambil. Tak ada ragu. Tak ada gentar. Hanya ketenangan yang perlahan muncul karena ia tahu kini, ia tidak berjalan sendiri. Pukul 8 pagi, ia kembali mendatangi kantor pengacara Ibu Ratna. Kali ini bukan untuk mengirimkan surat peringatan, tapi untuk menyiapkan langkah gugatan. Ibu sudah siap secara mental dan hukum? Tanya Bu Ratna serius sambil menyodorkan dokumen gugatan awal yang harus ditandatangani. Mirna mengangguk. Saya siap. Ini bukan soal balas dendam, Bu. Ini soal hak saya sebagai istri sah. Saya sudah cukup lama diam, diperlakukan tidak adil, dan saya ingin hidup saya kembali, tanpa dibayang-bayangi perlakuan buruk mereka. Baik, kita akan daftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bagian Perdata. Klaim utama kita adalah penyingkiran tanpa dasar hukum, upaya perampasan hak waris, serta penghinaan dan persekongkolan. Semua rekaman akan disertakan. Bu Ratna menjelaskan secara rinci setiap pasal hukum yang mereka gunakan. Mirna mendengarkan dengan saksama. Ia bukan lagi perempuan lugu yang hanya tahu tunduk dan mengalah. Ia mulai mengerti bagaimana dunia bekerja, dan bagaimana sistem bisa menjadi pelindung, asal seseorang tidak takut melangkah. 3 hari setelah gugatan resmi didaftarkan, surat panggilan pertama dikirimkan ke rumah keluarga suaminya. Dan hari itulah menjadi titik pertama badai sesungguhnya datang. Di rumah besar itu, suasana tidak lagi hangat seperti dahulu. Suara lantai marmer bergema kosong ketika Bu Sulastri berjalan mondar-mandir dengan ekspresi panik. Di tangannya tergenggam surat panggilan dari pengadilan. Ini nggak masuk akal. Dia benar-benar gugat kita. Di pengadilan? Teriak Bu Sulastri. Gimana Ibu? Kita jawab surat ini? Atau kita cari pengacara juga? Tanya Rika yang kini juga terlihat pucat. Jelas kita harus cari pengacara. Kita nggak bisa biarkan nama keluarga kita tercemar cuma karena satu perempuan kecil yang dulu cuma ngontrak kamar. Tapi Bu, dia punya rekaman. Kita nggak bisa bantah. Rekaman bisa disangkal. Bisa dibilang direkayasa. Bisa dicari ahli IT buat bilang itu palsu. Rika menunduk. Tapi diam-diam hatinya sudah mulai goyah. Ia tahu rekaman itu nyata.
Dan Mirna bukan perempuan yang mudah dibohongi lagi. Keesokan harinya, seorang pengacara tua bernama Pak Budi datang ke rumah mereka. Ia membaca gugatan, menelah rekaman yang dikirim sebagai bukti. Setelah mendengar sebagian isinya, ia hanya menggeleng pelan. Bu Sulastri, saya menyarankan damai. Kasus ini kuat sekali. Kalau ini masuk ke meja hakim dan disidangkan terbuka, semua rekaman akan diputar di pengadilan. Media bisa mencium ini. Reputasi ibu dan keluarga akan hancur. Kamu pikir saya takut pada perempuan murahan itu? Saya tidak bilang ibu takut. Tapi saya ingatkan, siapapun yang merasa kebal dari hukum karena merasa lebih tinggi, cepat atau lambat akan dijatuhkan oleh keangkuhannya sendiri. Bu Sulastri terdiam. Napasnya naik turun. Tapi kalau ibu tetap ingin lanjut, saya akan wakili. Tapi saya tidak bisa menjamin kemenangan. Sementara itu, di kosannya yang sempit namun penuh harapan, Mirna menerima kabar dari Bu Ratna bahwa sidang pertama akan dijadwalkan 2 minggu ke depan. Ia tidak gentar. Ia tidak gelisah. Ia justru lebih tenang dari sebelumnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kecil. Perempuan dalam cermin itu bukan lagi istri yang dicampakkan. Bukan janda yang disingkirkan. Tapi perempuan yang tahu siapa dirinya, dan tahu bagaimana mempertahankan martabat. Hari-hari selanjutnya, Mirna mulai menulis kembali. Tapi bukan untuk media online. Ia mulai menulis catatan harian. Tentang perjuangannya. Tentang keheningan yang dulu ia tanggung. Tentang perlakuan Bu Sulastri dan Rika. Ia tidak tahu akan jadi apa tulisan itu nanti, tapi yang ia tahu, setiap luka bisa menjadi kekuatan jika dibagikan dengan jujur. Di tengah proses itu, teleponnya berdering. Assalamualaikum, Bu Mirna. Ini saya, Pak Ali, notaris yang dulu membantu suami ibu mengurus beberapa dokumen. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya? Saya ingin bertemu. Ada hal penting yang saya rasa perlu ibu tahu. Ini berkaitan dengan surat warisan yang dulu ditandatangani almarhum. Mirna terdiam sejenak. Apa maksudnya, Pak? Nanti kita bicara langsung. Tapi saya bisa bilang, ada satu dokumen yang sangat penting dan mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu Mirna hanya bisa duduk terdiam. Ia belum tahu isi dokumen itu. Tapi intuisi dalam dirinya berkata, akan ada sesuatu yang jauh lebih besar datang. Sesuatu yang tidak hanya membuat kebenaran terungkap, tapi juga mengguncang mereka yang selama ini berpikir bahwa dosa bisa dikubur bersama jenazah. Langit sore menggantung abu-abu ketika Mirna turun dari angkot di depan sebuah kantor notaris sederhana di pusat kota. Tangannya gemetar menggenggam tas kecil berisi buku catatan, flash disk berisi bukti rekaman, dan salinan surat nikahnya. Dalam hatinya bergemuruh pertanyaan, apa yang akan disampaikan Pak Ali? Kenapa ia menyebut ada dokumen penting yang bisa mengubah segalanya? Ia masuk ke ruang tunggu dan tak lama kemudian seorang staf mempersilakan masuk ke ruang kerja Pak Ali. Pria paruh baya berkacamata itu berdiri menyambutnya dengan senyum tulus dan penuh hormat. Silakan duduk, Bu Mirna. Terima kasih, Pak. Setelah basa-basi singkat, Pak Ali menarik sebuah map besar dari laci mejanya. Ia menatap Mirna dalam-dalam sebelum berkata, dokumen ini adalah titipan langsung dari almarhum suami ibu. Disiapkan 2 minggu sebelum ia jatuh sakit. Mirna menelan ludah. Apa isinya, Pak? Pak Ali membuka map tersebut, mengeluarkan selembar surat yang sudah dilaminasi dan diberi cap notaris resmi. Ini adalah surat wasiat resmi atas nama almarhum Arman Hakim. Dalam surat ini, Arman menyatakan secara sah dan legal bahwa seluruh harta pribadi miliknya, termasuk kendaraan, tabungan atas nama pribadi, dan bagian rumah milik bersama, akan diwariskan sepenuhnya kepada istrinya yang sah, yaitu Anda, Mirna. Mirna membeku. Bibirnya bergetar. Sungguh, Pak? Iya, Bu. Ada tanda tangan beliau, dan surat ini ditandatangani langsung di hadapan saya serta 2 saksi sah. Bahkan, beliau sempat menyampaikan kekhawatiran bahwa keluarganya mungkin akan menghalangi ibu setelah beliau tiada. Oleh sebab itu, ia meminta saya menyimpan dokumen ini secara pribadi dan menghubungi ibu jika memang situasinya memburuk. Mirna tidak bisa menahan air matanya. Tangisnya pecah pelan. Bukan karena sedih, tapi karena campuran lega, haru, dan rasa bersyukur. Dia memang tahu ini akan terjadi, dia tahu,
Ucap Mirna lirih sambil menyeka pipinya. Pak Ali menyerahkan salinan dokumen itu kepadanya. Ini akan sangat membantu dalam proses gugatan. Dan jika di pengadilan nanti keluarga suami ibu menyangkal hak Anda, surat ini menjadi peluru terakhir kita. Pak, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terima kasih kepada almarhum Arman. Ia laki-laki yang bertanggung jawab. Ia tahu siapa yang ia cintai dan siapa yang tulus bersamanya. Hari itu Mirna keluar dari kantor notaris dengan kepala tegak. Dokumen itu ia peluk erat di dada, seolah memeluk cinta terakhir dari suaminya. Rasa sakit karena diusir, dipermalukan, dan dihina selama ini seolah mulai menemukan obatnya. Ia bukan hanya istri sah. Ia adalah pewaris sah dari suaminya. Ia memiliki kekuatan yang tak bisa disangkal siapapun. Sementara itu, di rumah besar itu, Bu Sulastri menerima kabar dari pengacara bahwa Mirna kini memegang surat wasiat resmi. Wajahnya mendadak pucat pasi. Apa? Surat wasiat? Teriaknya nyaring. Pak Budi, pengacaranya, hanya mengangguk tenang. Dokumen itu sah, legal, dan berat nilainya. Di mata hukum, semua harta pribadi atas nama almarhum akan jatuh kepada Nyonya Mirna sesuai isi surat. Rika menjatuhkan gelas teh yang tadi ia pegang. Kita bakal kehilangan semuanya, Bu. Kita nggak boleh kalah begitu saja, bentak Bu Sulastri, tangannya mengepal. Bu, kalau Ibu melanjutkan konfrontasi, ini akan masuk ke jalur publik. Media bisa tahu. Rekaman bisa menyebar. Kalau saya jadi ibu, saya akan mulai berpikir untuk berdamai sebelum segalanya jadi lebih buruk. Dia pikir siapa dirinya? Bu Sulastri teriak dan tiba-tiba memegangi dadanya. Gadis kecil tak tahu malu itu menantangku di pengadilan? Rika yang panik segera membantu ibunya duduk. Tapi tangan ibunya gemetar. Wajahnya mendadak kaku sebelah. Mulutnya mencong sedikit. Ia terjatuh ke lantai. Ibu! Rika menjerit. Tubuhnya mengguncang ibunya yang tak lagi sanggup bicara. Tolong! Tolong! Asisten rumah tangga yang mendengar teriakan segera berlari, dan ambulans pun dipanggil. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Bu Sulastri dibawa ke rumah sakit dengan kondisi terkena stroke ringan. Kabar itu sampai ke telinga Mirna malam harinya lewat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Hanya berbunyi, Bu Sulastri kena stroke setelah tahu soal surat warisan itu. Mirna memandangi layar ponselnya lama. Ia tak membalas. Ia hanya memejamkan mata. Bukannya merasa puas, ia justru termenung. Dendamnya tak pernah berujung pada kehancuran fisik siapapun. Ia hanya ingin dihargai. Ingin diperlakukan sebagai manusia. Ia menatap langit malam dari balik jendela kecil. Arman, terima kasih. Kamu tahu aku tak bisa melawan mereka dengan cara mereka. Tapi kamu sudah menyiapkan semuanya untukku. Tangisnya jatuh perlahan. Tapi bukan lagi tangis karena teraniaya. Melainkan tangis karena akhirnya ia diselamatkan oleh cinta yang bahkan sudah tak bernafas. Malam itu, ia kembali membuka laptop. Ia menulis di folder khusus, dengan judul baru. Sebuah wasiat, sebuah luka, dan seorang perempuan yang bertahan. Dan kisahnya baru benar-benar akan dimulai. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca yang lebih sejuk atau sinar matahari yang lebih lembut, tapi karena sebuah kekuatan tenang yang tumbuh dalam diri Mirna. Hari itu adalah sidang pertama. Ia akan berdiri di hadapan majelis hakim, bukan sebagai perempuan lemah yang terbuang, tetapi sebagai istri sah yang menuntut haknya dengan kepala tegak. Mirna berdiri di depan cermin kecil kamarnya, mengenakan gamis panjang berwarna biru dongker. Ia mematut diri dengan sederhana. Ia tak butuh makeup tebal, tak butuh perhiasan mahal. Yang ia bawa adalah keberanian dan kebenaran. Pukul 8 pagi ia tiba di pengadilan negeri bersama Bu Ratna, pengacaranya. Di ruang tunggu sidang perdata, ia duduk tenang meski jantungnya berdetak cepat. Beberapa awak media mulai berdatangan setelah kabar soal gugatan warisan ini mulai bocor ke telinga wartawan lokal. Di sisi lain, tampak Rika datang bersama pengacaranya, tanpa kehadiran Bu Sulastri yang masih dirawat pasca stroke. Wajah Rika tegang. Tidak ada senyum sinis seperti dulu. Tatapannya kosong. Matanya merah karena begadang. Saat hakim memanggil nama penggugat dan tergugat, suasana ruang sidang menjadi hening. Mirna melangkah masuk.
Langkahnya ringan tapi pasti. Sidang pertama itu berlangsung cukup singkat. Pembacaan gugatan, pengenalan bukti awal, dan pernyataan penggugat. Saat hakim bertanya kepada Mirna tentang tujuan gugatannya, suaranya terdengar tenang namun menghujam. Saya hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak saya sebagai istri almarhum. Saya tidak mencari balas dendam. Saya mencari keadilan. Rumah itu dibangun bersama. Kehormatan saya dihancurkan di depan banyak orang. Tapi sekarang saya berdiri, bukan untuk menjatuhkan siapapun, hanya untuk mempertahankan kebenaran. Hakim mengangguk, mencatat. Sidang ditunda seminggu untuk mediasi. Di luar ruang sidang, beberapa wartawan mencoba mendekat. Bu Ratna melindungi Mirna dan dengan sopan berkata, "Klien kami tidak akan memberikan komentar untuk saat ini. Fokus kami adalah menyelesaikan kasus ini dengan baik." Sementara itu, di rumah sakit, Bu Sulastri terbaring lemah. Wajahnya kaku sebelah, bicara terbata-bata. Namun pikirannya masih bekerja, penuh kemarahan yang mendidih. Kenapa dia sampai bawa ke pengadilan? Gumamnya berat. Rika duduk di sisi ranjang sambil menatap layar ponselnya. Berita lokal sudah mulai memberitakan soal gugatan Mirna dan isi surat wasiat Arman. Bu, semua orang mulai tahu soal ini. Wartawan mulai hubungi aku. Kalau ini terus berlanjut kita bisa habis. Wajah Bu Sulastri memerah. Tapi lidahnya tak lagi secepat dulu. Semua yang ingin ia katakan hanya bisa disampaikan dengan tangisan pelan yang tertahan di tenggorokan. Asisten rumah tangga mereka, Mbak Siti, diam-diam berdiri di pojok ruangan. Di tangannya, sebuah amplop coklat. Ia tahu ini saatnya bicara. "Mbak Rika. Saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi saya juga dengar semuanya waktu dulu di rumah. Saya tahu Bu Mirna tidak bersalah. Saya tahu semua omongan jahat yang Ibu dan Mbak katakan soal Bu Mirna. Dan saya siap bersaksi." Rika berdiri terguncang. "Kamu mau apa? Kamu pengkhianat?" "Saya bukan pengkhianat. Saya cuma mau bantu orang yang disakiti. Dulu saya diam. Saya pikir itu bukan urusan saya. Tapi sekarang saya sadar. Diam saya justru membiarkan kejahatan berjalan." Rika tidak bisa berkata-kata. Ia duduk lemas, wajahnya pucat pasi. Di malam harinya, Mirna kembali ke kosannya, menatap langit malam dari balik jendela. Pikirannya masih berkelana ke ruang sidang, ke tatapan Rika, ke pertanyaan hakim, ke sorotan media. Tapi yang paling kuat dalam benaknya adalah bayangan wajah Arman, tersenyum dalam ingatan. Ia lalu membuka laptopnya, menulis lagi. Bukan artikel, tapi bagian dari kisah hidupnya. Ia beri judul, "Aku bukan menantu yang sempurna, tapi aku perempuan yang bertahan." Tangannya menari di keyboard. Setiap kalimatnya menyimpan luka dan kekuatan. Ia menulis tentang pengkhianatan, cinta, dan bangkit dari reruntuhan. Dan ia tahu malam itu bukan akhir. Sidang baru akan berlanjut. Perlawanan belum berakhir. Tapi yang pasti, ia tidak sendiri. Ia tidak diam. Dan yang paling penting, ia tidak akan mundur. Pagi itu, langit biru bersih tanpa awan. Mirna duduk di kursi tunggu ruang sidang pengadilan negeri. Di sebelahnya, Bu Ratna duduk tenang sembari mengecek kembali berkas. Di tangannya ada 2 bundel penting. Satu berisi rekaman yang sudah disahkan sebagai bukti kuat, satu lagi salinan surat wasiat resmi dari almarhum Arman. Sidang kali ini akan menentukan arah segalanya. Bu Mirna. Setelah hari ini, tak ada lagi yang bisa menyangkal apapun, ucap Bu Ratna, pelan tapi mantap. Mirna mengangguk. Di dalam dadanya, bukan lagi gemuruh ketakutan seperti dahulu, melainkan keteguhan. Ia siap. Pukul 9 tepat, sidang dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan. Rika duduk di kursi tergugat, tampak gelisah dan lebih kurus dari sebelumnya. Pandangannya menghindari tatapan Mirna sejak awal. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan kesaksian. Pihak penggugat, silakan hadirkan saksi pertama, ucap hakim. Bu Ratna berdiri, mengangguk, lalu memberi isyarat kepada seseorang di pintu. Masuklah seorang perempuan setengah baya dengan seragam pembantu rumah tangga sederhana, langkahnya pelan tapi mantap. Dialah Bu Yati. Di bawah sumpah, Bu Yati menjelaskan semua yang ia lihat, dengar,
dan rekam selama bekerja di rumah keluarga Arman. Ia menceritakan bagaimana Mirna diperlakukan, bagaimana suasana berubah setelah Arman sakit, dan bagaimana ia diam-diam merekam percakapan Bu Sulastri dan Rika. Hakim mengangguk, lalu meminta rekaman ditayangkan. Suasana ruang sidang hening. Rekaman diputar di layar besar. Terdengar jelas suara Bu Sulastri dan Rika, menyusun rencana untuk mengusir Mirna, memprolognya, bahkan menertawakannya saat Arman sekarat. Setelah selesai, ruang sidang masih sunyi. Semua wajah menunduk, kecuali Mirna yang menatap lurus ke depan dengan air mata yang tertahan. Hakim mengetuk palu pelan. Bukti cukup kuat. Pihak tergugat, apakah ada sanggahan? Pengacara Rika berdiri. Yang Mulia, kami tidak menyangkal rekaman itu. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa keadaan emosional tergugat saat itu sangat tidak stabil. Hakim memotong, itu bukan pembenaran untuk melakukan penindasan dan perampasan hak. Kemudian, Bu Ratna menyerahkan salinan surat wasiat. Yang Mulia, ini adalah surat wasiat resmi almarhum Arman Hakim yang menyatakan bahwa seluruh harta pribadi, termasuk rumah, diserahkan kepada istri sahnya, Nyonya Mirna. Hakim memeriksa dokumen, mencocokkan tanda tangan, materai, dan cap notaris. Apakah pihak tergugat menyangkal keabsahan surat ini? Rika, yang dari tadi hanya diam, akhirnya berdiri dengan tubuh lemas. Suaranya lirih dan bergetar. Saya tidak menyangkal, Yang Mulia. Saya hanya terlalu membenci karena saya iri. Saya pikir kakak saya milik saya selamanya. Saya takut ia berubah setelah menikah, dan saya menyesal. Satu isakan terdengar di ruang sidang. Beberapa orang yang hadir, termasuk wartawan yang menyamar sebagai pengunjung, mulai terdiam menyaksikan semua drama nyata itu. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, pengadilan menyatakan bahwa penggugat, Nyonya Mirna, adalah satu-satunya pewaris sah dari mendiang Arman Hakim sesuai surat wasiat yang sah. Semua bentuk pengusiran, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak tergugat, disertai bukti-bukti yang telah disahkan, dapat ditindaklanjuti secara hukum pidana jika penggugat menghendaki. Persidangan ditutup. Palu diketuk 3 kali. Ruangan langsung ramai. Tapi Mirna masih duduk diam. Wajahnya menunduk. Air mata mulai jatuh satu persatu. Bukan karena kemenangan, tapi karena keadilan itu akhirnya benar-benar hadir. Sore itu, Mirna berdiri di depan rumah besar peninggalan suaminya. Rumah yang dulu penuh luka, kini kembali padanya secara sah. Ia berdiri diam di gerbang, memegang kunci rumah yang dikembalikan secara sukarela oleh Rika, sehari setelah putusan. Ia masuk pelan. Langkahnya menyusuri ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu umpatan dan hinaan. Tapi kali ini, tempat itu terasa berbeda. Kosong, tapi damai. Tak ada lagi Rika. Tak ada lagi Bu Sulastri. Yang tersisa hanya dirinya dan kenangan akan Arman. Ia menatap foto pernikahannya yang masih tergantung. Ia senyum pelan. Mas, aku pulang. 3 bulan kemudian, nama Mirna mulai dikenal publik, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita tangguh yang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Kisahnya ditulis oleh media sebagai inspirasi bagi perempuan lain yang mengalami tekanan dari keluarga suami. Beberapa lembaga hukum dan perlindungan perempuan mengundangnya untuk berbicara dalam seminar-seminar kecil. Tapi ia tetap sederhana. Tinggal di rumah yang sama, memakai pakaian sederhana, dan melanjutkan hidupnya dengan damai. Sementara itu, Rika tinggal bersama kerabat jauh. Ibunya masih terbaring di rumah sakit dengan kemampuan bicara yang belum pulih sempurna. Tidak ada lagi rumah besar. Tidak ada lagi kemewahan. Hanya kesunyian dan penyesalan. Namun Mirna tak pernah menyimpan dendam. Ia tidak membalas dengan kejam. Ia hanya menghapus luka dengan bukti. Menghadapi kebusukan dengan terang. Dan menjalani hidup dengan hati yang telah teruji. Di suatu pagi, ia duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi dan laptop. Ia mulai mengetik naskah yang sudah lama tertunda. Ini adalah kisahku. Tentang duka, pengkhianatan, dan kebangkitan. Tentang cinta yang tetap melindungi bahkan setelah tak bernyawa. Dan tentang bagaimana perempuan bisa berdiri, meski dunia menjatuhkannya tanpa ampun.